mulai saja ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang logika, pengertian, objek, dan macam logika serta manfaatnya. Namun terlebih dahulu, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keadaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, ini mata kuliah logika. Kita absen di Google Classroom. Dimulai 15 menit sebelum jam kuliah sampai 15 menit sampai waktu kuliah. Sudah artinya jam 10.15 kita mulai. Nanti akan ada absen. Kedua, secara dadakan berlangsung selama 15 menit. Jadi nanti tidak semua pertemuan ada absen yang dadakannya, tapi ada beberapa saja. Nah, perkuliahan daring dilakukan memakai aplikasi Google Meet, Teams, atau Zoom. Nanti tinggal bergantung dari kondisinya. Tapi nanti kita akan menggunakan Teams dari UNJ juga, Universitas, untuk memenuhi anjuran dari universitas. Nah, ini untuk komponen penilaiannya. Sikapnya 20%, keaktifan, disiplin, dan kejujuran. Artinya kejujuran di sini dalam mengikuti perkuliahan, kalian mengikutinya secara benar atau tidak. Artinya setelah bubar kalian masih di dalam kelas atau tidak. Nah, itu ada di situ kejujurannya. Kalau misalkan tadi seperti kelas yang tadi sebelumnya ada yang masih di dalam kelas setelah kurang lebih setengah jam. Jadi yang lain udah keluar tinggal sendirian gitu. Nah, itu kejujuran di situ yang saya mau dinilai juga nanti. Nanti ada tugas individu dan tugas kelompok, ada UTS dan UASnya juga. Masing-masing porsinya 20%, 20% untuk sikap, tugas individu 20%, tugas kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, ini peraturan tata tertibnya umum ya. Artinya kehadiran 80% minimal, kehadiran di bawah 80% tidak mendapatkan nilai, tapi kalian masih bisa tetap mengikuti perkuliahan. Lalu setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan, hadir di kelas tepat waktu, toleransi keterlambatan, sorry ini bukan 10 menit tapi 15 menit, artinya jam 10.15 sudah masuk semua. Jika melewati batas toleransi, maka boleh masuk ke dalam kelas tapi tidak boleh mengisi daftar hadir. Ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka. Nah, dalam perkuliahan online pun tolong diberikan alasan kalau misalkan tidak hadir. Selama perkuliahan berlangsung, tolong nanti pada saat presentasi maupun saya menjelaskan dan teman-teman kalian menjelaskan, pada saat presentasi mikrofonnya dimatikan atau di silent. Lalu meminta izin dengan cara mengangkat tangan jika ingin berbicara, bertanya, atau meninggalkan kelas atau ada keperluan lain. Seperti misalkan mau ke kamar mandi gitu, tinggal izin Pak ke kamar mandi, atau di kolom komentar tinggalkan Pak saya ke kamar mandi sebentar, matiin kameranya, baru nanti setelah datang nyalain lagi. Untuk saling menghargai dan menghormati sesama teman di dalam kelas agar tidak ada saling menjatuhkan. Lalu tidak boleh ada plagiat dalam bentuk pelanggaran norma lainnya. Artinya kalian tidak boleh menggunakan makalah yang sudah jadi. Kalian buat makalahnya dari sumber-sumber yang ada, dari Google Book, dari jurnal, terserah. Tapi tolong jangan buat download makalah yang jadi. Artinya nanti plagiat itu akan saya kurangi nilainya sebanyak 20%. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani.
Logika berasal dari bahasa Yunani dan kata Yunani kuno yang berkata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutamakan lewat kata. Jadi logos itu berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik epistem. Dalam bahasa Latin, logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara luas, tepat, dan teratur. Ini pengertian logika secara umum. Nah, logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Jadi logika itu Maaf Pak, ya. nggak ada suaranya. Oh, sorry. Oh, sorry. Saya kira ada suaranya tadi. Berarti saya ulangin dari awal ya. Dari logika aja ya, dari pengertian logika ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Silakan mikrofonnya dimatiin. Iya Pak. Sebentar ada yang masuk. Kita lanjut ya. Nah, ini pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu kata logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik epistem, atau bahasa Latin logik scientia, atau ilmu logika. Nah, yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Artinya, kecakapan berpikir secara lurus ini secara benar, tepat ini dalam artian secara baik, dan teratur itu memiliki step by step yang dapat dimengerti oleh orang lain dan step by step pemikirannya itu benar, seperti itu. Jadi tidak lompat-lompatan. Nah, logika sebagai ilmu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran. Dan objek formalnya, logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Nah, dasar-dasar logika, konsep bentuk logika adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas. Kesahihan ini adalah kebenaran. Valid atau benar, sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Jadi, isi dari suatu konsep itu sahih atau benar atau tidak itu ditentukan oleh bentuk logisnya. Nah, dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan, bukti-bukti yang diberikan berupa premis-premis untuk memperoleh kesimpulan. Nah, logika silogistik atau tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Nah, selanjutnya ada macam-macam logika. Nah, ada logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi keinginan-keinginan seperti makan itu adalah logika ilmiah. Haus, ingin minum adalah logika alamiah. Selanjutnya ada logika ilmiah. Nah, logika ilmiah ini memperhalus
mempertajam pikiran serta akal budi. Nah, logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesetaraan, kesesatan, atau paling tidak dikurangi. Jadi kesesatan dalam berpikir ini adalah dihindari atau paling tidak dikurangi dalam kesesatan berpikir. Nah, ini adalah untuk tujuan dari logika ilmiah dan fungsinya. Nah, berikutnya ada objek logika. Objek logika terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material logika yaitu berpikir, sedangkan objek formalnya logika yaitu berpikir yang lurus dan tepat. Nanti untuk lebih jelasnya di slide berikutnya saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya ada pembagian logika. Menurut Liang Yi 1980, logika digolongkan menjadi 5. Yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Yang ketiga, logika formal dan material. Yang keempat, logika murni dan terapan. Yang kelima, logika filsafati dan matematika. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. Dalam arti logika ini, seperti dengan logika deduktif dan logika formal, sedangkan arti luas adalah itu logika sempit. Jadi makna arti dari luas adalah logika yang memakai mencakup kesimpulan dari berbagai bukti, bagaimana sistem-sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pembahasan mengenai logika itu sendiri. Jadi logika sempit itu merupakan logika yang sedang, seperti logika deduktif dan logika formal. Nah, sedangkan makna luasnya itu adalah logika yang pemakaiannya mencakup kesimpulan dari berbagai bukti dan bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pembahasan mengenai logika itu sendiri. Nah, yang kedua, logika deduktif dan induktif. Nah, logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas logika yang bersifat deduktif atau umum. Deduktif sendiri adalah suatu penalaran yang memiliki kesimpulan sebagai keharusan dari pangkal pikirannya, sehingga benar menurut bentuknya saja. Sedangkan logika induktif yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang khusus pada suatu kesimpulan umum yang sifatnya boleh jadi praduga. Jadi logika induktif ini adalah bisa jadi berupa praduga-praduga yang dilakukan. Artinya seperti asas praduga tak bersalah. Nah, itu adalah logika induktif yang digunakannya. Jadi penalarannya berdasarkan asas-asas yang bersifat khusus yang terperinci dulu nih, lalu mengambil kesimpulan ke hal yang umum. Seperti itu. Lalu yang ketiga, logika formal dan material. Logika formal adalah logika yang mempelajari asas-asas, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Nah, sedangkan logika material yaitu berpikir dengan mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Selanjutnya ada logika murni dan terapan. Logika murni dan terapan yaitu suatu pengetahuan mengenai asas. Nah, logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas-asas dan aturan-aturan logika yang berlaku pada semua segi, bagian dari pernyataan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai tersebut. Nah, sedangkan logika terapan adalah logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu
bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada logika filsafati dan matematika. Nah, logika filsafati adalah suatu ragam logika yang masih berhubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Logika matematika yaitu suatu ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik sebagai bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghilangkan makna ganda. Nah, selanjutnya, dasar penalaran dalam logika ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif kadang disebut dengan logika deduktif yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah penalaran yang membangun untuk mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Artinya logis logis dengan premis-premisnya, artinya mirip dan memperkuat logikanya dengan premis-premisnya. Selanjutnya ada penalaran induktif. Nah, penalaran induktif kadang disebut dengan logika induktif. Adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Jadi, penalaran induktif ini adalah mengambil poin-poin dari hal-hal yang khusus, lalu mengambil kesimpulan secara umum. Yang terakhir, ada kegunaan dan manfaat logika. Nah, kegunaan yang pertama, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Nah, yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, dan serta kesesatan berpikir. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik tahayul atau kepercayaan turun-temurun. Bahasa Jawa, gugon tuhon. Yang kedelapan, terakhir, manfaat dari logika adalah apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, analitis, sebagaimana disebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Artinya, manfaat yang terakhir ini, setelah kalian bisa berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, akan meningkatkan citra dan citra diri dan pandangan orang terhadap kalian, artinya merubah pandangan orang terhadap kalian. Bisa dipandang lebih cerdas, lebih cermat, dan kata-katanya lebih bijak dan lain-lain. Nah,